Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, entah kapan nanti video ini dilihat ya. Perkenalkan, saya Alswerlan, saya manajer dari Beranda Rumah yang membuat dan bertanggung jawab atas proposal yang saya buat ini. Jadi saya coba untuk mempresentasikannya sedikit sambil saya menerangkan. Nanti bisa dilihat juga PowerPoint yang sudah saya berikan juga. Oke, mari kita berkenalan dengan teman-teman saya, Beranda Rumah. Ya, Beranda Rumah merupakan sebuah band yang memilih genre pop fox dengan sentuhan etnik yang berdiri pada tanggal 10 Agustus 2016 di sebuah daerah kecil di Kabupaten Lebak, Banten, namanya Rangkas Bitung. Beranda Rumah ini banyak terinspirasi dari beberapa band kayak Parahyena, Mr. Sonjaya, terus Syarikat Idola Remaja dan lain-lainnya. Dipilihnya nama Beranda Rumah itu karena mereka sering latihan di depan rumah, jadi ya biar gak pusing-pusing udah kasih namanya Beranda Rumah, karena Beranda Rumah itu artinya teras rumah, tempat mereka berkumpul, tempat mereka latihan dan bercengkrama dan lain-lainnya. Mari kita berkenalan lebih jauh dengan teman-teman di dalamnya. Yang pertama ada Randy Maulana, vokal dan gitarisnya Beranda Rumah. Ini garda terdepannya Beranda Rumah. Suaranya Randy itu khas banget, seperti era Indonesia lama gitu kan. Awalnya aku heran kenapa anak muda seperti Randy punya ciri khas suara yang sangat-sangat klasik gitu ya. Ternyata setelah aku kenal dia, dia banyak sekali dapat referensi musik tuh dari kakeknya yang keturunan Belanda dan Ambon gitu. Jadi kakeknya tuh banyak memperkenalkan musik-musik era 40 sampai 60 sehingga Randy familiar dengan Rudy Van Dam, terus George De Freitas sama Oslan Hussein. Jadi karakter Randy terbentuk dari situ. Lalu berikutnya ada Alvan Ferdiansah, personil paling pendiam di Beranda Rumah. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sound modern dari Beranda Rumah. Jadi kalau di Beranda Rumah itu kan Randy itu bagian yang jadulnya. Nah, kalau yang modernnya nih Alvan, karena sebenarnya Alvan ini adalah seorang drummer yang banyak terinspirasi dari Sheila on 7 dan juga Coldplay. Tapi permainan drum dia diaplikasikan ke kahun sehingga mendapatkan sound-sound modern untuk Beranda Rumah. Selanjutnya ini yang paling antik, Rizal Mahfud ya. Aku sering memanggil dia namanya Mahfud Cibaliung karena dia personil satu-satunya personil Beranda Rumah yang tidak berasal dari Rangkas Bitung. Dia berasal dari Cibaliung. Jadi Cibaliung itu berada di ujung Kulon, Pandeglang. Jadi ya dia masih saudaraan sama Badak Percula 1 lah. Dia main suling di Beranda Rumah dan sekarang dia masih kuliah mengambil jurusan musik bambu di ISB Bandung. Jadi dia tepat banget bermain suling untuk Beranda Rumah. Lalu yang terakhir ada Fajrin Alfaruq. Ini orang yang paling iseng, orang yang paling jahil di Beranda Rumah. Dia gitaris dan juga backing vokal yang menjaga unsur pop di Beranda Rumah. Jadi Fajrin ini permainan gitarnya itu terinspirasinya dari Mocha dan juga John Mayer yang dipadukan sehingga membuat karakter baru yang sangat-sangat pop untuk Beranda Rumah. Nah, kalau ini adalah stage dan achievementnya Beranda Rumah, bisa dibaca di PowerPoint-nya. Ada live show kita di beberapa kota. Dan juga achievement Beranda Rumah, yang pertama kali Beranda Rumah dapatkan achievementnya adalah Beranda Rumah berhasil masuk ke 15 besar Levi's Band tahun 2018. Lalu diikuti di tahun yang sama dan di tahun-tahun berikutnya menjadi line up di sebuah acara-acara besar. Dan untuk tahun 2020 ini kita berhasil jadi juara 1 Music for Adventure. Itu sebuah kompetisi yang diadakan sama salah satu brand outdoor. Dan juga beli album fisik.com milik Mas Erik Sukamti ya. Dan di tahun ini juga kita akhirnya merasakan panggung TV nasional ya untuk pertama kalinya. Oke, mari kita kenalan
sama karya-karyanya Beranda Rumah. Beranda Rumah sudah menelurkan 5 buah single dan juga 1 album. Single pertama itu judulnya Ayan Esok, tahun 2017. Single inilah yang membawa Beranda Rumah menuju ke 15 besar Levi's Band Hunt tadi. Lalu disusul di tahun berikutnya ada Gitar Jaka. Di tahun berikutnya ada single Jual Mahal. Itu pertama kalinya aku masuk di Beranda Rumah untuk menjadi manajer di single Jual Mahal. Lalu berlanjut sampai sekarang. Di tahun yang sama juga waktu itu Beranda Rumah mengeluarkan lagu Pelaut, single Pelaut. Single pertama Beranda Rumah yang akhirnya berani berkolaborasi dengan orang lain. Saat itu kita memilih berkolaborasi dengan pemain kontrabas dari Deredia, yaitu Papa Ical. Lalu di awal tahun 2020 kita mengeluarkan single Perjalanan, sebelum akhirnya di akhir tahun 2020 kita mengeluarkan sebuah album bernama Sabarima. Seharusnya Sabarima ini kita rilis di pertengahan tahun ya, tapi ya karena pandemi sehingga kita harus kucing-kucingan gitu untuk recording, jadi mau nggak mau harus menunda peluncurannya juga. Album ini diambil dari 2 kata, itu Sabah dan Rima. Nah, Sabah itu artinya berkunjung atau menyapa, itu dalam bahasa Sunda, dan Rima itu artinya bebunyian selaras atau bebunyian yang merdu gitu. Kalau di sastra itu yang belakangnya sama a gitu misalnya, kalau di musik ya yang selaras gitu. Oke, di album Sabarima ini kita berisi 6 track. Track pertama ada Sabah, track kedua Perjalanan, track ketiga Jual Mahal, track keempat ada Pelaut, track kelima Berang-Berang, dan track terakhir kita ada Ayan Esok, single pertama Beranda Rumah tapi dengan versi yang baru. Jadi single yang pertama diaransemen ulang dan dimasukkan ke album ini. Jadi aransemennya sedikit beda, bukan sedikit beda tapi sangat-sangat beda. Oke, berikutnya ini beberapa media yang pernah meliput kita. Di antara lainnya ada Hai, ada Billboard Indonesia, terus ada Insomnia.id, Insomnia Entertainment.id yang cukup sering memberitakan kita ya. Ada juga rri.co.id juga cukup sering, dan bim.co yang rutin gitu, yang rutin meliput Beranda Rumah. Oke, ini ada testimoni dari beberapa musisi dan juga satu dari pakar musik Indonesia yang kita kutip dari kompas.com ya. Jadi kebetulan waktu itu Om Ben Sleo nonton Beranda Rumah di tahun 2018. Lalu diwawancara sama kompas.com yang akhirnya bisa kita kutip dari kompas.com itu untuk testimoni Beranda Rumah. Lalu berikutnya ada Khalil Mahmud, lalu ada Mbak Endah dari Endah Enresa, terus ada Mas Siga Mas Hardi dari Bara Suara, karena kebetulan kita ternyata cukup sering menjadi openernya Bara Suara ya. Dan terakhir waktu kita tur di Bandung, kebetulan yang salah satu penonton tur kita di Bandung adalah Om Hari Pocang. Jadi kita sangat deg-degan waktu itu. Setelah kita tahu Om Hari Pocang nonton, akhirnya kita samperin untuk minta tanggapan tentang Beranda Rumah. Nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya. Oke, langsung kita masuk ke produk-produknya untuk Beranda Rumah. Ini positioning-nya Beranda Rumah, bisa dibaca juga. Kita genrenya acoustic, pop, dan Fox, dengan sentuhan etnik pastinya. Lalu sub kita memilih mengarah lebih ke B dan C. Range usia pasar kita itu di sekitar usia 16 sampai 35, jadi sekitaran SMA sampai ke ya kerja ya. Kalau demografinya itu kita memilih suburban dan secondary city. Kalau similar artisnya, kalau dari segi range suara lebih ke arah Oslan Hussein ya. Kalau musiknya banyak sekali, kayak ada Moka, ada Prahyana, ada Tetangga Pagesan, ada Syarikat Idola Remaja, dan Mister Sonjaya. Kalau referensi musik Beranda Rumah itu kita sangat-sangat terinspirasi dari Prahyana, Mister Sonjaya, dan juga No Stress dari Bali. Untuk referensi foto kita memilih untuk mengarah ke arah Somersault. Kalau referensi videonya kita lebih ke Lazy Hiking Club, jadi lebih ke alam.
Kalau selling point yang kita miliki ya adalah kita memiliki musik yang ringan, lirik yang sederhana, vokal yang berkarakter, dan juga yang pastinya adalah yang cukup kita tonjolkan adalah alunan suling bambu yang menjadi uniqueness untuk Beranda Rumah. Oke, kita masuk ke ini adalah rancangan jangka pendek untuk Beranda Rumah. Jadi setelah 2 Oktober kemarin kita merilis sebuah album Sabarima. Kayaknya nggak lengkap nih ya kalau misalkan kita udah rilis album tapi nggak dibuat fisiknya, karena kan si album Sabarima ini udah kita distribusikan secara digital ya, sudah kita distribusikan luas, tapi nggak lengkap nih kalau nggak ada fisiknya ya. Cuman kita sama-sama tahu ya kalau misalnya penjualan CD sekarang sangat-sangat berat gitu. Ditambah lagi peran rilisan fisik sekarang udah bukan jadi alat dengar, tapi sekarang sudah bergeser fungsinya menjadi merchandise. Jadi ya setara dengan kaos dan topi gitu-gitu. Maka dari itu saya mencoba mengusulkan kepada teman-teman di Beranda Rumah, kita kalau pengen buat fisik, kita buat rilisan fisik itu, kita harus buat sesuatu yang berbeda, kita harus buat sesuatu yang baru. Dan ketika kita sedang merencanakan pembuatan fisik, tiba-tiba datang Zasaka. Jadi Zasaka ini sebuah brand sepatu lokal. Dia menawarkan kerjasama untuk Beranda Rumah, dan ya kita setujui, dan akhirnya kita sepakat untuk membuat box set Sabarima. Nanti box set ini rencananya akan berisi CD album Sabarima pastinya, lalu berisi sepatu Zasaka Beranda Rumah Edition. Lalu ada perintilan-perintilan kecilnya kayak ada stiker pack, ada sedotan bambu, dan juga ada akan mendapatkan sertifikat otentik dari Beranda Rumah. Nah, box set ini rencananya bakalan kita jual seharga 600.000. Lalu akan dibuka preordernya tanggal 14 November, karena sebenarnya sepatunya harusnya sudah jadi dari sejak pertengahan tahun ya, cuman karena memang pandemi, jadi kita baru deal selesainya sampai didesain, karena yang mendesain pihak Beranda Rumah. Lalu kita lempar ke Zasakanya, kalau desainnya seperti ini seperti apa, kita memilih warna, memilih pernak-perniknya, disetujui sama Zasaka, akhirnya desain selesai, tinggal bahan. Karena pandemi kita nggak bisa langsung memilih bahan, dan itu menjadi kendala, akhirnya kita tunda. Oke, rencananya jadi box set ini bakalan kita keluarkan di tanggal 31 Desember 2020. Ini sebagai kado manis dari Beranda Rumah untuk teman-teman yang support dengan Beranda Rumah. Sebagai kado manis untuk penutup tahun yang sangat-sangat berat kita lalui. Kalau ditanya pasarnya kemana, pasarnya jelas kalau untuk rilisan untuk box set Sabarima ini kita lebih mengarah kepada kolektor rilisan fisik, dan juga kita pengen memperluas pasar kita kepada pecinta sneakers. Jadi supaya lebih meluaskan pasar kita lagi ke hal-hal baru yang mungkin jarang mendengarkan musik-musik seperti Beranda Rumah. Kita kenalkan dengan cara kita bundling album kita dengan sepatu. Oke, ini adalah rancangan jangka panjang untuk Beranda Rumah. Seperti biasa, ketika kita mengeluarkan sesuatu, untuk kita merilis sesuatu, itu biasanya kita memang sudah punya timeline selama 1 tahun. Apalagi nih kita mengeluarkan album, sangat banyak sekali yang bisa kita keluarkan dari album ini. Salah satunya mungkin kita bisa mengeluarkan musik video atau video klip. Kita juga pengen mengeluarkan konten-konten untuk YouTube, untuk Instagram. Kita juga mau mengeluarkan merchandise, entah itu kaos, entah itu apa. Dan rencana yang paling besar adalah kita pengen membuat merchandise spesial yang kita kasih nama merchandise berang-berang, yang nanti bakalan aku terangin di timeline di slide berikutnya. Nah, untuk final rangkaian dari rilisnya album Sabarima, kita ingin membuat showcase di 2 kota. Kota di mana yang yang sudah berhasil membawa atau membawa dan membesarkan nama Beranda Rumah. Kita memiliki
Serang dan juga Rangkas Bitung untuk menggelar showcase penutupan atau showcase final untuk Sabarima sekaligus merayakan 5 tahunnya Beranda Rumah. Nanti aku terangin juga di timeline. Mari kita masuk timeline. Ini adalah timeline ketika Beranda Rumah rilis album Sabarima. Kita mulai dari September sampai Desember 2020. Di sini kita merilis 3 kali ya. Itu pada tanggal 2 Oktober kemarin kita sudah merilis album secara digital, album Sabarima. Lalu tanggal 18 Desember nanti kita rencananya akan merilis video klip perjalanan, karena video klip perjalanan sudah mulai kita produksi saat ini. Kita mempercayakan kepada salah satu PH di Rangkas Bitung dan sudah mulai produksi. Lalu di tanggal 31 Desember box set yang tadi saya ceritakan akan mulai dirilis. Lalu timeline berikutnya ini timeline setelah kita rilis album Sabarima. Kita mau ngapain nih? Kita mulai dari Februari sampai Agustus 2021. Di sini kita juga 3 kali merilis ya, 3 kali ada merilis sesuatu. Yang pertama kita akan rilis video lirik AN Esok pada tanggal 19 Februari, karena bulan Februari itu bulan dimana single pertamanya Beranda Rumah, AN Esok yang versi single itu keluar di tahun 2016. Nah, ini untuk merayakan 4 tahun AN Esok, kita mengeluarkan video lirik AN Esok yang versi albumnya. Nah, untuk berikutnya tanggal 5 Juni ini kita akan merilis merchandise spesial yang tadi saya ceritakan. Jadi rencananya merchandise ini akan diberi nama merchandise berang-berang. Bentuknya kita masih belum sepakat fix ya, tapi yang sudah kita sepakati adalah merchandise ini nanti hasil keseluruhan keuntungannya akan diberikan kepada yayasan yang bergerak kepada lingkungan hidup, yang konsen terhadap lingkungan hidup. Masih banyak yayasan yang kita teliti saat ini. Salah satunya adalah Keluait Project. Jadi Keluait Project adalah sebuah gerakan yang melestarikan owa di Kalimantan. Jadi rencananya hasil keuntungan merchandise ini bakal kita sumbangkan ke yayasan-yayasan seperti Keluait Project. Lalu di tanggal 10 Agustus dan 14 Agustus kita akan membuat showcase yang tadi saya ceritakan. Disinilah rangkaian penutup untuk rilisnya album Sabarima. Jadi di tanggal 10 Agustus nanti kita akan mengadakan showcase di Serang, tempatnya di House of Salbay. Kita merencanakan di sana. Lalu untuk di kota keduanya itu akan selang 4 hari. Pada tanggal 14 Agustus kita mencoba untuk bisa bermain di Aula Museum Multatuli Rangkas Bitung, di kota tempat lahirnya Beranda Rumah. Dan berikutnya ini timeline untuk setelah serangkaian album Sabarima ini final. Nah, kita mau ngapain? Kita sudah menyiapkan single baru yang belum ada judulnya sih. Kita belum tahu judulnya apa, tapi materinya sudah ada. Kita berencana rilis di tanggal 15 Oktober 2021. Di akhir tahun 2021 kita berencana merilis itu, dan kita ingin rekaman di SAE Studio Jakarta. Kenapa kita memilih SAE Studio Jakarta? Karena sebenarnya kita tuh tahun ini harusnya sudah bisa recording di sana, tapi karena pandemi, jadi kita harus menunda jauh rencana kita untuk rekaman di SAE Studio. Jadi kita sudah mendapatkan izin, karena kebetulan saya pernah mengikuti short course musik promotion dan marketing di SAE, dan adik saya juga masih kuliah musik bisnis di SAE. Dan ya kita punya relasi untuk bisa recording di SAE, jadi kita memang sudah merencanakan ini sejak lama-lama sekali. Oke. Nah, kalau misalkan kita dapat nih 25 juta dari Levi's, mau diapakan? Nah, ini dia. Ini adalah budgeting plan untuk mau dikemanain sih uang ketika kita dapat Levi's. Yang pertama kita akan melengkapi box set yang sudah kita rencanakan itu ya.
Ini untuk cetak CD, untuk cetak sertifikat, cetak stiker, sedotan bambu, untuk beli sedotan bambu, untuk beli sikat pembersihnya dan paket-paket lainnya. Itu bisa dilihat di budget plan di PowerPoint yang sudah saya berikan juga. Lalu selanjutnya uangnya akan kita buat untuk keperluan showcase final Sabarima. Jadi showcase yang di 2 kota itu kita akan buat dengan uang yang diberikan oleh Levi's ini. Rinciannya sudah bisa dilihat di budgeting plan yang di PowerPoint yang sudah saya berikan. Yaitu dia rencana-rencana beranda rumah jangka pendek dan jangka panjangnya. Kita mau bikin box set, kita mau bikin merchandise, video klip, video lirik, dan 2 buah showcase. Dan terakhir kita berencana juga untuk recording di SIA Studio. Oke, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga pemaparan saya ini bisa diterima dengan baik, dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.